Halo kawan-kawan, kembali lagi di podcast Sapa Kawan. Kali ini kita menyapa kawan Iksan. Halo Say hi dong, San. Jangan teman-teman yang lain. panggilan gue Ian. Ya boleh dong, gue tetap manggil lu dengan panggilan akrab gua. Aduh, aduh nih Iksan temen gue di Fakultas Hukum UI, sama seperti Dari tahun berapa itu? dari tahun Kita 2009. temannya. Lanjut. Ini sama kayak temen gue yang di podcast sebelumnya, L. Nah, ini kita juga sama-sama anak UI nih, anjay, sombong banget. Jadi Iksan ini baru pulang, ya kan San? Lu baru pulang dari US, San? Ya udah beberapa bulan yang lalu lah Iya. Lu kuliah di universitas di Pennsylvania, di UPenn, di UPenn. Philadelphia. Lu masuk tahun lalu ya? Bulan berapa lu masuk? Gua mulai itu Juli ya, hampir akhir Juli. Selesai Mm-mm. gue itu kapan ya? Pertengahan Mei kayaknya. Pertengahan Mei tahun ini. Iya. Berarti lu US sudah kena pandemi bulan berapa ya? Pandemi itu baru rame itu gue inget banget itu baru mulai rame-ramenya itu setelah gua spring break tuh kayaknya udah akhir-akhir Maret. Berarti lu wisuda udah kena pandemi dong? Nah, akhir Maret itu mulai pandemi, kelas sekolah ditutup, kelas dialihin jadi online. Terus kira-kira 3-4 minggu lah kita kuliah online, terus jeda 2 minggu kemudian ujian, terus habis itu pertengahan Mei itulah kita wisuda. Berarti lu wisuda pun online dong? Wisuda kita sebenarnya ditunda tahun depan. Tapi Mm-mm. kemarin tuh dibikinin wisuda online gitu buat seremonial, buat formalitas. Oh, berarti lu balik lagi nggak lu tahun depan? Ya, kalau kita punya rezeki kita balik lagi. Kalau enggak, ya kita nonton aja. Nonton aja. Oh, berarti lu balik Indo balik Indo Awal Juni awal. lah. Tanggal Oh. 6 gue udah di Indo. Jadi Iksan ini kerennya dia di US, dia LPDP. Apa San? LPDP San? Kepanjangan San? Lembaga. Wah, lu bahaya lu. Wah, ini. Lembaga penyedia dana pendidikan. Oh, over di LPDP yang tidak tahu kepanjangannya. Waduh, gawat lu. Pura-pura. Lu PK berapa? Gua PK 135. Mantap, kirain udah lupa. Wah, lu bahaya lu kayaknya lu. Sempat gua lupa. Aduh, gak briefing ya, ini jebakan. Iya. Aduh, LPDP canggih. Salah lagi. Kenapa? Salah lagi gue tadi nyebutnya. Ternyata Apa? bukan lembaga penyedia dana pendidikan, tapi lembaga pengelola dana pendidikan. Pengelola ya? Iya. Lembaga pengelola dana pendidikan. Ya beda tipis lah pengelola sama menyediakan ya. Iya, ya udahlah. Mohon maaf. Ini no brief, jadi kita ini apa? Lugu-lugu aja ya nggak? Maklum hari Minggu nih daya konsentrasi agak kurang, kayak lagi santai-santai. Lu jadi udah baru balik LPDP. LPDP tuh wajib balik ya? Wajib, kita ada kontraknya untuk pulang dan mengabdi kembali di tanah air. Jadi lu dibayarin tapi lu wajib balik. Kalau lu nggak balik, Ya, berarti lu melanggar janjiannya, melanggar kontrak. berarti ada sanksi dan something lah gitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu. Terus lu gimana nih sekarang? Baru balik, sibukan lu apa aja? Lu apa balik ke kantor lama? Apa cari kerja lagi? Atau gimana lu sekarang? Sibukan yang pasti pertama kita kerja cari uang. Gue Iya. kebetulan bersama salah satu teman kita juga, Ya itu. gue bikin kantor. Oh. Mr. Hong ya. Mr. Hong. Oh, Mr. Hong ini juga di podcast sebelumnya disebut namanya. Oh iya, Mr. Hong. Disebut lagi Mr. Hong ya. Oke, kayak Mr. Hong harus kita undang di podcast ini kayaknya nih. Ya, gue Oke. bikin kantor sama Mr. Hong, kantor hukum. Oke. Ya, kecil-kecilan lah, kita wira swasta. Itu kesibukan pertama untuk kebutuhan sehari-hari ya, supaya kita bisa makan dan menyambung hidup. Kemudian kesibukan kedua juga, gue bersama beberapa senior dan beberapa abang-abang yang lain, kita juga punya proyek NGO yang kita namakan sebagai Revisi.
kurang lebih ini bergerak di isu bantuan hukum dan kasus-kasus salah hukum. Ya itu sebagai bentuk aktualisasi dari passion kita lah untuk perbaikan sistem peradilan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Kurang lebih begitu kesibukan kita. Tapi ya itu bukan, maksud gue itu adalah niat lu sendiri untuk ya dari LPDP sendiri nggak nyuruh lu untuk bikin kantor kan? Nggak ada kan? Sebenarnya mungkin menurut gua ya LPDP itu dia lu disekolahin, pulang harapannya bisa mengabdi walaupun memang pengabdiannya nggak dirinci harus ini atau segala macam, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Lu mau mewujudkan pengabdian lu itu dalam bentuk apa. Dan ya kalau gua ya kayak kita karena profesi kita ngacara, advokat, dan kebetulan concern dan interest gua di isu sistem peradilan pidana, maka gua bentuklah revisi itu. Jadi lu pengacara ini ya, ini yang profit nih, ini sama Mr. Hong. Nah, ini ya, Mr. Hong. Ini di apa spesialisasi kalian? Kita kebetulan gue dan Mr. Hong enak ya manggilnya Mr. Hong ya. Iyalah. Kebetulan gue dan Mr. Hong ini kita di bidang litigasi, penanganan kasus, pidana, perdata, ya gitu-gitulah. Pokoknya apapun litigasi, pidana perdata semua diembat. Betul. Oh, mantap. Betul. Tapi itu selama kita mampu, selama kita paham, kita kerjain. Iya. Tapi kalau ngebahas kantor itu, ya itulah ya, pasti di pandemi ini kena lah ya. Kan lu nggak bisa ketemu klien, nggak bisa sidang. Iya sih? Betul. Deg-degannya banyak juga sebenarnya. Iya, lu nggak bisa jualan, susah mau marketingnya gimana. Lu gimana lu baru bikin? Ya iya bro, lu baru bikin bro. Lu gimana? Mau bertemu jualan dengan klien-klien? Ya sebenarnya klien sih alhamdulillah ada. Cuma memang yang gua rasakan itu lebih ke ininya ya, pola-pola kerja kita yang sebenarnya kayak agak susah kan kalau misalnya lawyer litigasi untuk work from home gitu, karena memang tuntutan kerjanya mengharuskan lo untuk ketemu orang, ke sana ke sini, sidang segala macam. Betul. Mungkin kalau gue sih yang gue rasakan hambatannya di situ. Ya hambatan lebih karena kita ada faktor khawatir juga kan kalau kita terlalu sering keluar dan ketemu dengan orang-orang. Ya, hambatannya lebih ke nggak bisa tatap muka. Iya. Berarti kayak kemarin gue yang salah satu yang agak deg-degan gitu ya. Rasanya biasanya kan kalau kita pendampingan klien di Polres, di Polda atau di Barreskrim gitu. BAP. Iya. Itu kan ya yang pasti waktunya itu berjam-jam, bisa seharian. Pasti. Nah, tanpa pandemi aja, momen itu kan udah jadi momen yang cukup menguras energi, adrenalin, dan lain sebagainya. Betul. Nah, ditambah lagi nih pas lagi masa pandemi, lu bayangin dampingin klien di ruang penyidikan, ruangannya kecil, lu mulai dari pagi sampai hampir malam. Orangnya rame lagi di dalam. Di dalam ruangannya kecil dan itu kayak kita misalnya gua dan klien gua serta penyidik 2 biji atau 3 biji. Wah, itu deg-degannya nambah, Pak. Iya. Lu nggak tahu lu kena, lu nggak tahu dia kena gitu kan di satu ruangan yang sama. Iya. Pokoknya ibaratnya mau nurunin masker dikit aja was-was kita. Iya. Benar. Sidang juga, kalau sidang pidana kebetulan gue belum ada yang sidang, tapi untuk kasus perdata kita ada yang akan segera sidang dan itu tetap kita ke pengadilan juga. Para pihaknya tetap hadir, dakwanya yang online. Terus beberapa pengadilan ditutup karena hakim dan panitera positif COVID-19. Kejadian kemarin kan. Tapi menurut lo sendiri industri kita kena nggak sih? Tadi kan itu masalah teknis ketemu klien, which is sebenarnya mungkin telepon atau Zoom bisa, meskipun black magic-nya nggak kena gitu kan, ke klien kan nggak kena tuh kalau nggak ketemu. Cuma ya kalau yang BAP yang harus tetap muka itu tetap berjalan meskipun deg-degan. Industrinya sendiri kena nggak sih? Menurut gua sih sedikit banyak pasti kena ya.
kena dalam artian sih gini sebenarnya gue nggak tahu pastinya apakah jadi perkara jadi berkurang kah atau apa segala macam, tapi yang gue rasakan sih memang mungkin kayak misalnya ada satu perkara gitu ya yang memang usahanya juga jadi terganggu karena masalah pandemi ini ya. Kalau usahanya terganggu ya mungkin sedikit banyak kemampuan dia untuk hire lawyer segala macam jadi terbatas juga. Mungkin hal-hal kayak gitunya kali ya yang kalau gua perhatikan. Secara tidak langsung sebenarnya industri kita tidak terdampak, tapi karena industri lain terdampak ya kita kena. Iya, sedangkan kalau menurut gua dari sudut pandang potensi dispute sih justru semakin banyak. Semakin banyak. Tapi ini kita bahas nanti di episode berikutnya, itu juga pasti kita bahas. Nah, ini kita lanjut yang lebih menarik tadi, revisi yang lu bikin. Kita bentuknya Badan Hukum Perkumpulan. Berarti non-profit and non-government. Non-profit. Ini aksi-aksi kemanusiaan, tidak untuk memungut keuntungan. Ya, ini berarti lu lu ini non-profit dan ini nggak ada government-nya kan? Ini non-government juga kan? Oh, enggak. Ini apa? Ini LBH apa gimana? Semacam LBH. Ini kita dirikan sebenarnya bersama. Jadi di revisi itu ada advokat, ada peneliti, ada dosen, ada ahli forensik, ada ahli psikologi forensik. Karena kita pengen garap isu salah hukum ini interdisipliner. Jadi walaupun core duty-nya adalah bantuan hukum, tapi approach yang kita pakai dalam melihat masalah salah hukum ini interdisipliner. Gitu. Tapi berarti yang lu bukan tujuan ya, apa sih? Yang ingin lu capai apa sih dari membuat revisi? Ini revisi ini lu sendiri atau lu bareng-bareng sama teman-teman? Sebenarnya ini gue inisiasi sama salah satu senior kita, Bang Coki. Oh, Bang Coki. Nah, ini gue inisiasi dengan Bang Coki, kemudian kita ajak beberapa senior lain yang lebih senior, kayak ada Pak Yunus Hussein, Bang Chandra Hamzah, Prof. Topo, mantan dekan kita. Sebenarnya mau kita, ya ini inspirasi awalnya, kenapa kita bikin revisi dan kenapa approach-nya isu salah hukum, karena ini sebenarnya terinspirasi waktu gue kuliah dulu. Jadi ada organisasi namanya The Innocence Project di Amerika. Nah, The Innocence Project ini dia khusus memberikan bantuan hukum buat orang-orang yang diduga salah hukum. Jadi orang-orang yang udah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi tetap mengklaim bahwa dia innocent, ini digarap kasusnya sama The Innocence Project ini. Dan banyak yang berhasil. Nah, dari situ itu jadi pintu masuk bagi mereka untuk mengevaluasi kok bisa nih ada orang jadi korban salah hukum. Berkekuatan hukum tetap lagi. Iya, udah inkrah, udah berkekuatan hukum tetap, tapi ternyata masih salah. Nah, dari situlah jadi bahan evaluasi untuk mendorong perubahan sistem peradilan. Gue kasih contohnya kayak misalnya gini. Ternyata di Amerika itu banyak orang-orang yang dijatuhi putusan bersalah atas dasar bukti forensik, namanya odontologi forensik. Itu forensik gigi, Pak. Kalau lu nonton film pasti pernah ada tuh yang ibaratnya, wah ini ada bekas gigitan. Ini gigitan setelah diperiksa secara forensik, bla bla bla, ternyata ini gigitan si Ian Martin. Nah, jangan bawa saya dong, yang lain lah. Contoh. Oke. Terus. Ternyata di kemudian hari ilmu makin berkembang segala macam, diketahuilah bahwa ilmu odontologi forensik ini dikategorikan oleh saintis sebagai junk science, sebagai sains yang sampah. Kenapa? Karena ternyata pas dia riset lagi, Pak, dia dalami seluruh ahlinya itu segala macam, dikasih survei buat ngetes lagi nih validitas keilmuannya. Ternyata bahkan level odontologi forensik itu dia nggak bisa membedakan ini gigitan orang atau gigitan binatang atau proses pembusukan. Nah, iya, seru kan? Terus dari mana dia bisa bilang itu giginya si A, giginya si B gitu? Nah, makanya itu dikategorikan sebagai junk science. Nah, ternyata itu bukan science gitu loh. Nah, banyak kasus-kasus akhirnya yang kayak misalnya dia divonis semata-mata karena wah ini giginya sama nih sama gigi lu yang ada di bekas gigitan di badan korban sama cetakan gigi lu. Nah, kasus-kasus kayak gitu diangkat dan ternyata didalami sainsnya yang salah. Akhirnya keluar kebijakan untuk wah jangan dipakai lagi nih
forensik gigi, kurang lebih kayak gitu. Nah, approach itu yang mau kita pakai. Jadi dari mereview kasus-kasus yang diduga salah hukum, nanti kita pelajari penyebab-penyebabnya apa, root cause analysis, istilah kerennya gitu. Baru nanti itu kita jadikan jadi bahan buat keinginan dari revisi adalah mencapai supaya tidak ada yang salah penerapan hukum begitu ya. Itu berarti bukan salah penerapan hukum sih, itu salah tangkap itu, Pak. Kalau salah tangkap itu wordingsnya, kalau salah tangkap itu kan subjek ya. Yang salah cuma yang nangkep, ya nggak? Tapi kalau ini salah hukum, ini kan serangkaian prosesnya. Oh, berarti ada yang salah nih di sistemnya. Di sistemnya. Kenapa lu pakai? Oh, kenapa dia tetap salah? Dia innocent tapi nggak innocent karena mungkin ya tadi dia pakai junk science. Itu. Ternyata ada junk science, ternyata ada ini itu segala sebagainya. Begitulah kurang lebih. Tapi gimana ya? Sepengetahuan saya sih Pak, selama saya berkarir di hukum Indonesia, kayaknya nggak kayak NCIS, CSI, nggak kayak gitu. Itu memang nggak ada tuh lab-lab gitu, paling balistik, uji balistik, terus ujung-ujungnya saksi ahli, gelar. Itu kendalanya. Iya kan? Memang approach, kita kan sering dengar istilah scientific evidence segala macam. Tapi ternyata approach dalam proses penegakan hukum kita memang masih belum maksimal ke arah saintifiknya. Dan itu masalahnya penyebabnya macam-macam. Kayak misalnya contoh, ketersediaan laboratorium forensiknya yang itu masih minim banget. Dan bisa dibilang mayoritas itu kalau untuk urusan forensikan itu mayoritas yaitu di bawah kendali Puslap 4 Bareskrim. Kalaupun ada yang dimintakan perbantuan ke rumah sakit itu jumlahnya masih kecil sekali. Jadi memang akses untuk scientific evidence-nya masih terbatas dan itu menjadi apa ya, semacam SOP yang wajib, SOP yang harus. Kayak misalnya contoh kalau ada kasus pembunuhan, wah ini harus kita cek DNA-nya, sidik jarinya, atau misalnya apa segala macam di senjatanya kah atau di barang bukti yang ditemukan, masih belum serapi itu memang. Itu justru sebenarnya menurut lo hebat nggak? Kalau gue sih ada hebatnya sih. Kita nggak secanggih itu, cuma sidik jari. Kalau ada pistol-pistolan balistik, ya kan? Ketangkep coy selalu. Nah, ini yang jadi masalah juga. Canggih kan? Bisa ketangkep. Ini yang salah satu poin yang sebenarnya menurut gue menarik banget. Itu yang jadi poin kritik di mana karena proses penyidikan kita, proses pencarian kebenaran kita itu masih sangat rely kepada keterangan orang, ya nggak? Saksi ini bilang apa, proses identifikasi, kayak misalnya identifikasi, kitanya, lu tahu nggak, lihat nggak pelakunya siapa, bla bla bla, lain sebagainya. Nah, itu masih terlalu rely kepada hal-hal yang sifatnya memori manusia. Padahal ternyata memori manusia itu terbatas sekali. Terbatas dalam artian asumsi umumnya orang itu kan menganggap memori itu kayak video tape, Pak. Jadi kalau misalnya gua tanya ke lu kemarin pagi ngapain? Kalau lu jawab, lu ngejelasin ke gua, oh kemarin pagi gua bangun tidur, mandi, sikat gigi, sarapan. Nah, gua menerimanya seolah-olah yang lu sampaikan itu akurasinya 100% kayak gua nonton video tape yang lu ceritain. Padahal ternyata memori itu sifatnya kayak plastik ternyata. Itu bisa berubah, pasti bisa diimplan, bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ini itu segala macam. Ini minimal lupa. Minimal lupa, dan oleh karena itu sebenarnya makanya dalam proses penyidikan pidana sebenarnya walaupun keterangan-keterangan dari orang-orang yang ya ibaratnya keterangan identifikasi dari saksi itu nggak bisa ditinggalin, tapi itu studi-studi yang ada sebenarnya harusnya memicu kita untuk ke arah yang lebih scientific supaya hasilnya lebih valid dan lebih reliable. Begitu, kurang lebih begitu. Berarti lu juga lebih ke apa ya? Bukan pembaharuan ya. Pembaharuan dan membenarkan, bukan membenarkan apa bahasa? Ya, updating the reformasi lah. Kita reformasi. Reforming the current system. Iya, jadi biar sistem yang ada itu, ini gue baru nonton Black Panther kemarin.
Lu nonton Black Panther kemarin, gue inget adeknya si Black Panther itu ngomong gini, bukan berarti kalau yang lu punya sekarang berjalan, berfungsi, bukan berarti itu nggak bisa di-upgrade. Intinya kayak gitu. Jadi sistem kita ada nggak sekarang? Ada. Berjalan nggak berjalan. Tapi bukan berarti itu nggak perlu kita upgrade. Betul. Upgrade itu perlu. Gitu. Pengkinian itu perlu. Pemutahiran itu perlu. Betul. Berarti lo harus kerjasama dong sama kepolisian. Sama ya memang approach-nya memang adalah semangatnya adalah ini memang kalau untuk melakukan perubahan lu nggak bisa berubah sendiri, makanya approach-nya harus dengan aparat penegak hukum, dengan pengadilan, dengan scholars, dengan scientist, itu memang harus digarap bareng-bareng. Iya, misalnya contoh masalah forensik gigi tadi, kalau misalnya scientist udah bilang oh ini junk science, tapi ternyata lu nggak bisa engage si penggunanya, misalnya kayak si polisi, kejaksaan untuk ibaratnya duduk bareng bilang Pak ini tuh sebenarnya nggak reliable, ya sama aja bohong kan. Temuan lo nggak bisa dieksekusi juga. Betul, karena pengalaman gue kebanyakan NGO atau non profit itu nyari musuh kan. Kesannya mungkin nyari musuh. Kesan seperti itu, padahal nggak juga. Iya, makanya di revisi ini targetnya sebenarnya harus merangkul institusi yang terkait, bukan memusuhi dan tujuannya serius banget bagus. Ya obrolannya. Gue kira ini bercanda-canda gitu loh. Abis lu LPDP sih. Oh gitu. Ya, berat. Ya, gue cuma dari Australia. Berat kalau nggak gue seriusin berat. Gue bercanda. Tapi ini jadi serius. Gue kalau diajak ngobrol serius jadi serius. Jadi kalau ada orang LPDP lihat lu wah ini si Iksan nih serius nih mengabdi gitu. Iya, tapi kayaknya gue ditegur itu karena tadi gue salah. Penyedia sama pengelola gue salah. Enggak lah. Malu, memori. Nah, ini bukti kan? Memori itu salah. Memori, Pak. Ini memori itu nggak bisa. Betul. Nggak bisa realize. Saya ingat LPDP, tapi P-nya saya lupa. Apalagi ada 2 P di situ kan. Tuh, kan? Terbukti kan? Baru saja terbukti bahwa memori tidak bisa diandalkan. Betul. Revisi udah apa nih pencapaiannya, Pak? Revisi.id apa revisi sih? Oh, silakan dicek di www.org. Oh, bukan .id. .org. IG-nya? Apa ya? Revisi_id. Silakan di-follow, teman-teman. Ya, teman-teman, ini endorsan pertama saya, teman-teman. Tolong perkembangan aplikasi kita. Iya, di-follow IG revisi_id dan di bookmark www.revisi.org. Betul. Ya, ini sudah di akhir podcast kita kali ini. Buat Bro Iksan, lo ada pesan-pesan juga ya? Iya, cuy, nggak berasa kan? Perasaan baru mulai. Lo ada pesan-pesan nggak buat mungkin teman-teman LPDP atau teman-teman yang mau LPDP atau apa kemana? Pesan lo teman-teman praktisi? Aduh, gua kalau ngasih pesan-pesan tuh agak kurang pantas gitu ya. Cuman mungkin kalau gue sih mikirnya intinya siapapun kita, kalau misalnya kita punya niat baik, kalian merasa ada suatu cause yang kalian anggap baik dan layak diperjuangkan, lakukan aja. Mantap. Karena kebaikan itu harus kolektif. Gitu. Betul. Reform the system. Gitu, Pak. Ini udah kayak apa begitu. Ini? Oh mama, iya ini jadi terlalu serius ini. Nanti kalau serius gak ada yang denger. Yaudah, next episode kita agak santai. Bisa. Oke, kawan-kawan, udah saatnya kita sudahi dulu